Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Pada video ini saya akan mencoba membahas tentang soal latihan yang ada pada modul rangkaian RLC seri. Langsung saja kita langsung masuk ke contoh soal latihan nomor 1. Pada rangkaian normal, tegangan listrik dari PLN akan menunjukkan 220 volt pada voltmeter. Tetapi karena jaringan listrik dari PLN sedang mengalami gangguan, sehingga saat pengukuran voltmeter, angka yang ditunjukkan adalah 70 volt. Berapakah tegangan maksimumnya? Voltmeter itu menunjukkan tegangan efektif yang ada, sehingga dapat diketahui bahwa tegangan efektifnya adalah 70 volt. Lalu yang ditanya adalah tegangan maksimumnya. Tegangan maksimum dapat kita cari dengan persamaan tegangan efektif. Tegangan efektif sama dengan tegangan maksimum per akar 2. Kita masukkan nilainya. Tegangan efektif adalah 70 volt sama dengan tegangan max yang masih dicari per akar 2. Kita pindah ruas akar 2-nya ke 70 sehingga tegangan maksimum adalah 70 per 70 kali akar 2 atau 70 akar 2 volt. Ini masih cukup mudah ya untuk diimplementasikan. Kita masuk ke nomor 2. Arus maksimum pada suatu rangkaian AC adalah 10 ampere. Jika diukur dengan ampermeter, berapa kuat arus yang ditampilkan? Nah, seperti tadi yang ditampilkan di ampermeter adalah arus efektifnya. Tapi yang diketahui adalah arus maksimum. Seperti rumus tadi ya, arus efektif, arus maksimum dapat dicari dengan persamaan rumus arus efektif. Arus efektif itu sama dengan arus maksimum, ini arus maksimum ya, per akar 2. Arus efektif sama dengan, kita masukin nilainya, arus maksimum adalah 10 per akar 2. Lalu didapat nilai 7,07 ampere. Kita masuk ke nomor 3. Persamaan tegangan arus AC adalah V sama dengan 250 sin 50 T. Berapakah tegangan maksimum dan kecepatan sudut putar sumber tegangan? Yang diketahui adalah persamaan yang di atas, lalu yang ditanya adalah tegangan maksimum dan kecepatan sudut dari sumber tegangan. Nah, jawabannya adalah karena V sama dengan V maksimum sin omega T, maka langsung dapat kita simpulkan bahwa V max-nya adalah 250 volt dan omega sama dengan 50 radian second. Oke, kita masuk ke nomor 4. Tentukan hambatan dari diagram fasor di atas. Kita tulis dulu yang diketahuinya. Tegangan sama dengan 220 dan arusnya adalah 0,4 ampere. Yang ditanya adalah hambatannya. Nah, kita tinggal masukkan rumus teori Ohm, yang dimana hambatan sama dengan tegangan per arus atau R sama dengan V per I, sama dengan tegangannya kita masukin 220 per arus 0,4 sehingga didapatkan 550 ohm. Masuk ke nomor 5. Sebuah induktor 0,5 Henry dirangkai dengan sumber tegangan bolak-balik yang kecepatan sudutnya 200 radian second pangkat min 1, atau bisa dibaca radian per second ya, serta memiliki tegangan maksimum 150 volt. Hitung kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Kita tulis yang diketahui, induktornya 0,5 Henry,
omega atau kecepatan sudut putarnya adalah 200 radian per second, tegangan maksimumnya adalah 150 volt. Yang ditanya adalah arus yang mengalir pada rangkaian. Pertama, kita tentukan dulu impedansi yang ada di induktor dengan persamaan XL sama dengan omega kali L. Nah, omeganya adalah 200 dikali L-nya 0,5 sama dengan 100 ohm. Ini untuk impedansi di induktor. Lalu langkah kedua adalah kita mencari tegangan efektifnya dengan rumus tadi, tegangan maksimum per akar 2. Tegangan maksimum yang diketahui adalah 150 volt. Tinggal kita bagi dengan akar 2. Didapatkan 106,07 volt. Nah, untuk mencari arusnya, kita bisa menggunakan ohm tadi, tapi diganti dengan tegangan efektif dan hambatan atau impedansi yang ada di induktor. Tegangan efektifnya tinggal kita masukkan 106,07 per 100, sehingga yang didapatkan adalah 1,0607 ampere atau sekitar 1 ampere lah ya. Kemudian kita masuk ke nomor 6, sumber tegangan bolak-balik yang dihubungkan dengan sumber AC. Ini maaf salah ya, sumber tegangan bolak-balik yang induktornya 0,8 Henry serta memiliki persamaan epsilon sama dengan 120 sin kali 30 T min pi per 2. Hitunglah A tegangan maksimum sumber tegangan, B kecepatan sumber tegangan, kecepatan sudut sumber tegangan, C reaktansi induktif pada induktor, D kuat arus maksimum pada induktor, E tegangan efektif sumber tegangan, F kuat arus efektif pada induktor, dan G gambar diagram fasor untuk P maksimum dan I maksimumnya. Kita tulis yang diketahuinya dulu. L sama dengan 0,8 Henry serta persamaan epsilonnya. Yang ditanya adalah yang di kiri tadi ya. Langsung kita jawab. Untuk Vmax seperti tadi, langsung kita masukkan 120 volt seperti yang diketahui pada soal, pada persamaan epsilon. Lalu untuk omeganya juga tersedia pada epsilon, langsung kita masukkan 30 nya ya. Kemudian untuk mencari impedansi yang ada di induktor, kita bisa menggunakan rumus omega L sama dengan 30 dikali 0,8, sehingga yang didapatkan adalah 24 ohm. Untuk Imax kita bisa menggunakan tegangan maksimum per impedansi yang ada di induktor, yaitu 120 per 24, didapatkan 5 ampere. Untuk tegangan efektifnya kita cari dari persamaannya Vmax per akar 2 atau 120 per akar 2, sehingga didapatkan 84,85 volt. Untuk tegangannya seperti untuk arus efektifnya kita sama menggunakan rumus tadi, Imax per akar 2 sama dengan 5 per akar 2, didapatkan 3,54 ampere. Maaf itu ini salah ya, seharusnya satuannya A, 3,54 ampere. Langsung ke nomor 7, sebuah kapasitor dengan kapasitas 8 mikrofarad dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik yang kecepatan sudutnya 200 radian per second. Tentukan reaktansi kapasitifnya. Diketahui kapasitas dari kapasitor yaitu 8 mikrofarad dan kecepatan sudut putarnya atau omega 200 radian per second. Yang ditanya adalah reaktansi kapasitifnya. Kita jawab dengan rumus reaktansi kapasitif, yaitu
1 per omega kali C. Kita masukkan nilainya 1 per 200 kali 8 kali 10 pangkat min 6. Sehingga dihasilkan 625 ohm. Nomor 8. Pada rangkaian arus balik di mana terpasang kapasitor 0,2 mikrofarad memiliki persamaan kuat arus I sama dengan 0,4 sin 50T. Ini seharusnya plus ya, 50T plus Pi per 2. Hitunglah tegangan maksimumnya. Diketahui kapasitas dari kapasitor adalah 0,2 mikrofarad dan persamaan I seperti yang ada pada soal. Yang ditanya adalah tegangan maksimumnya. Pertama, kita tentukan dulu hambatan kapasitifnya atau reaksi kapasitifnya dengan rumus 1 per omega C. Kita masukin nilainya seperti yang diketahui. Terus, omeganya kita dapat tentukan dari soal ya. Untuk I max 0,4 dan omega adalah 50. Sehingga kita masukin nilainya omega 50 dikali kapasitas dari kapasitor itu 0,2 mikrofarad atau 0,2 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 100.000 ohm atau 100 kilo ohm. Untuk tegangan maksimumnya tinggal kita kali arus dengan hambatannya, yaitu 0,4 dikali 100 dikali 10 pangkat 3 atau 0,4 dikali 100.000 sama dengan 40.000 volt atau 40 kV. Masuk nomor 9. Sebuah sumber tegangan AC yang dirangkai dengan sebuah kapasitor 1 mikrofarad memiliki persamaan gagal induksi epsilon sama dengan 150 sin 50T min Pi per 2. Hitunglah tegangan maksimumnya, tegangan efektifnya, kecepatan sudutnya, hambatan kapasitif yang terjadi, kuat arus maksimumnya, kuat arus efektifnya. Kita catat yang diketahuinya. Lalu, maaf ini yang ditanya ya. Yang ditanya adalah Vmax, Vf omega, Xc, Imax, dan If. Untuk mencari Vmax dapat kita tarik dari persamaannya, persamaan epsilon tadi, sehingga Vmax-nya adalah 150 volt. Tegangan efektifnya tinggal Vmax per akar 2 ya, sehingga 150 per akar 2 didapatkan nilai 106,07 volt. Untuk omega seperti tadi kita tarik dari persamaan epsilon 50 rad per second. Untuk impedansinya kita hitung, didapatkan 20.000 ohm atau 20 kilo ohm. Untuk Imax kita masukkan nilainya pada persamaan 150 per 20 kali 10 pangkat 6 sama dengan 0,00075 ampere atau 7,5 mikrofarad. Maaf ini maksudnya ampere bukan farad. 7,5 mikroampere. Untuk I efektifnya sama dengan Imax per akar 2. Kita masukkan nilainya 7,5 dikali 10 pangkat min 6 ini untuk Imax, lalu per akar 2. Sehingga yang didapatkan adalah 5,3 mikroampere. Kita masuk ke nomor 10. Sebuah hambatan sebesar 300 ohm disusun secara seri dengan induktor 0,5 Henry, kemudian dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik yang kecepatan sudutnya
2000 radian per second. Hitunglah impedansinya. Kita catat yang diketahui yaitu R 300 ohm, L 0,5 H Henry, omega 2000 radian per second. Yang ditanya adalah impedansi rangkaiannya. Pertama kita hitung impedansi dari L dengan omega kali L. Kita masukkan nilainya omega 2000 dikali L-nya 0,5, sehingga yang didapatkan adalah 1000 ohm. Untuk impedansi total, kita bisa menggunakan persamaan impedansi total untuk rangkaian RL, yaitu akar R kuadrat plus XL kuadrat. Kita masukkan nilainya untuk R 300 plus XL-nya 1000 dan dikuadratkan. 300 kuadrat sama dengan 90.000, terus 1000 kuadrat sama dengan 1 juta. Kita tambahkan menjadi 1.090.000. Kita akarkan 1.090.000, yang didapatkan adalah 1044,03 ohm. Ini adalah impedansi rangkaiannya. Lalu untuk nomor 11, pada rangkaian seri RL yang dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik dengan Vmax sama dengan 300 volt, hambatan sebesar 40 ohm, arus maksimum yang mengalir pada rangkaian adalah 2 ampere. Tentukanlah impedansinya, reaktansi induktifnya, tegangan antar ujung-ujung induktornya atau beda potensialnya. Yang diketahui adalah Pmax, R, dan Imax. Yang ditanya adalah impedansi, reaktansi induktifnya, dan beda potensial ujung-ujung induktornya. Untuk impedansi, kita bisa langsung Pmax per Imax sama dengan 300 per 2 sama dengan 150. Lalu untuk XL-nya kita dapatkan dari persamaan impedansi rangkaian RL. Lalu untuk menentukan reaktansi induktifnya, kita pindah ruaskan Z dan XL atau impedansi dan reaktansi induktifnya, sehingga reaktansi induktif sama dengan akar dari impedansi kuadrat dikurang hambatan kuadrat. Untuk impedansinya itu 150 pangkat 2 dikurang 40 pangkat 2. 150 pangkat 2 merupakan yang didapatkan adalah 22.500 dikurang 1.600. Ini adalah hasil dari 40 pangkat 2. 22.500 dikurang 1.600 didapatkan 20.900. Lalu kita akarkan 20.900, kita dapatkan 144,57 ohm. Lalu untuk C, tegangan beda potensial ujung-ujung induktornya, kita gunakan arus maksimal dikali reaktansi induktif yang ada di induktornya, yaitu arus maksimalnya 2 dikali reaktansi induktifnya 144,57, sehingga yang didapatkan adalah 289,14 volt. Masuk ke nomor 12. Sebuah kapasitor dengan reaktansi 40 ohm dihubungkan seri dengan sebuah resistor yang memiliki hambatan 60 ohm. Rangkaian ini dihubungkan dengan sumber arus AC yang memiliki tegangan efektif 200 volt. Tentukanlah A, impedansi rangkaian, dan B, tegangan efektif pada VR dan VC. Langsung kita jawab. Untuk impedansi, kita menggunakan persamaan untuk
RC ya, atau sama kayak tadi RL, yaitu Z sama dengan akar dari hambatan plus hambatan dari kapasitor itu. Untuk hambatan dari resistor yang diketahui adalah 60 ohm, kita kuadratkan menjadi 3600 plus hambatan dari kapasitor itu, yaitu 40. Kita kuadratkan sehingga yang dihasilkan adalah 1600. Kita tambahkan 3600 plus 1600 sehingga yang didapatkan adalah 5200. Lalu kita akarkan dan kita dapatkan 72,11 ohm. Untuk Vref, Vref adalah tegangan efektif yang ada di R. Kita gunakan rumus ohm juga ya, V sama dengan R kali I. Nah, karena yang ditanyakan adalah tegangan efektif dari R, kita kalikan R dengan arus efektifnya. Arus efektif sama dengan, untuk persamaan arus efektif, karena nilainya tidak diketahui, kita pecah lagi atau turunkan lagi, sehingga yang didapat adalah V efektif per Z atau impedansi rangkaian. Sehingga rumus yang digunakan adalah R per Z dikali V efektif. Kita masukkan nilainya untuk R60 per 72,11 dikali V efektifnya 200, sehingga yang didapatkan adalah 166,41 volt. Lalu untuk tegangan pada kapasitor, tegangan efektif pada kapasitor sama seperti tadi, hanya saja yang digunakan adalah hambatan yang ada pada resistornya, yaitu 40 ohm, sehingga yang didapatkan adalah 110,94 volt. Nomor 13, tentukan tegangan pada kapasitor jika rangkaian AC disusun seperti gambar di atas. Yang diketahui adalah tegangan pada induktor atau 300 sama dengan 300 volt, tegangan yang ada pada kapasitor yaitu 200 volt, dan tegangan rangkaiannya yaitu 250 volt. Yang ditanya adalah tegangan pada kapasitornya. Kita jawab, ini adalah persamaan faktor dari tegangan, yaitu V kuadrat sama dengan VR kuadrat plus VL min VC kuadrat. Lalu kita masukkan nilainya, V kuadrat, V sama dengan 250, VR sama dengan 200, dan PL-nya sama dengan 300. Untuk VC-nya belum kita ketahui ya. Kita kuadratkan semuanya. Yang 62.250 dikali 62.500, lalu 240.000 didapatkan dari 200 pangkat 2, yang 90.000 didapatkan dari 300 pangkat 2. Nah, untuk bagian ini kita dapatkan dari 300 min VC dikali 300 min VC. Jadi dikali silang gitu ya, sehingga didapatkan nilai ini. Lalu kita pindah ruaskan semuanya untuk dioperasikan. Yang 62.500 kita pindah ke kanan ya, dia jadi min. Kita operasikan semuanya sehingga yang didapatkan adalah 67.500 min 600 VC plus VC kuadrat sama dengan 0.
Lalu kita akan tentukan ABC-nya, kita urutkan dari pangkat terbesar ke pangkat terkecil. Untuk A kita dapatkan 1, untuk B min 600, dan C 67.500. Lalu kita dapat menggunakan persamaan kuadrat untuk menentukan nilai VC-nya, yaitu min B kurang lebih atau plus minus akar B kuadrat min 4 kali AC per 2. Kita masukkan nilainya ya, untuk B 600, B kuadrat min 600 pangkat 2 min 4 dikali AC-nya A1 dan C adalah 67.500. Lalu ini jadi plus min 600 kita kuadratkan menjadi 360.000 min 4 kali 67.500, yaitu 270.000 per 2. Kita operasikan sehingga 600 plus minus akar 90.000 per 2. Nah, kita dapatkan akar dari 90.000 adalah 300. Nah, karena ini adalah plus minus, jadi yang pertama adalah plus 600 plus 300 adalah 900. 900 per 2 didapatkan adalah 450 volt. Nah, untuk minnya 600 min 300 menjadi 300 per 2. Yang didapatkan adalah 150 volt. Masuk ke nomor 14. Sebuah rangkaian seri terdiri atas 100 ohm yang tidak memiliki induktansi keluaran berinduktasi 0,1 H dengan hambatan yang diabaikan, sehingga XL-nya adalah 0 dan kapasitornya 20 farad. Rangkaian dihubungkan pada sumber daya 110 volt dengan frekuensi 60 Hz. Tentukanlah arus yang mengalir atau I efektif, daya yang hilang, disipasi daya, sudut fase antara arus dan tegangan sumber, atau saya lupa ini namanya, tampilan voltmeter pada tegangan arus dan fase. Kita jawab, untuk mencari omega, untuk mencari arus, kita membutuhkan tegangan dan impedansi rangkaian. Untuk impedansi, kita dapat menentukannya dengan persamaan R plus XC. Nah, untuk XC ini belum kita dapatkan, sehingga untuk mencari XC adalah 1 per omega C. Nah, untuk omega ini belum kita temukan juga, maka harus kita temukan dulu dengan persamaan berikut. Omega sama dengan 2pi F sama dengan 2pi dikali F-nya itu adalah 60 Hz ya. Sehingga yang didapatkan adalah 337 radian per second. Hambatan reaktansi kapasitifnya kita tentukan dengan 1 omega C. 1 per 377 dikali 20 sama dengan 132,625 mikroohm. Untuk impedansi, kita masukkan nilainya R plus XC pangkat 2. R-nya itu 100 dan XC-nya 132,625 kali 10 pangkat min 6. Lalu kita jumlahkan yang bagian kanan, maksudnya kita kuadratkan semuanya. 100 dikuadratkan menjadi 10.000 dan 132, dan bagian ini kalau dikuadratkan menjadi 1,76 kali 10 pangkat min 8, sehingga kira-kira atau kita bulatkan menjadi 100 ohm. Sehingga untuk arus itu sendiri adalah P per Z, P-nya 110 volt dan Z-nya yang kita dapatkan di atas 100 ohm, sehingga arusnya adalah 1,1 ampere. Tegangan efektif dan arus efektif kita tentukan untuk mencari daya yang hilang pada rangkaian tersebut.
Untuk tegangan efektif seperti rumus awal, Pmax per akar 2 155,56, dan untuk arus efektifnya sebentar. Oh iya, untuk arus efektif kita tentukan dengan tegangan efektifnya per hambatan rangkaian 155,56 per 100, sehingga yang didapatkan adalah 1,5556 ampere. Sehingga daya yang hilang adalah I efektif kuadrat per impedansi rangkaian sama dengan 1,5556 pangkat 2 dikali 100, sehingga yang didapatkan adalah 241,99 watt. Ini adalah daya yang terdisipasi. Lalu untuk sudutnya kita bisa tentukan dengan rumus persamaan XL min XC per R. Untuk XL karena hambatannya dapat diabaikan, kita dapat menulisnya dengan 0 min hambatan reaktansi kapasitif dari kapasitor 1,132,625 kali 10 pangkat 6 dan per hambatannya 100. Kita dapatkan menjadi min 132,625 kali 10 pangkat 8 atau 0,00007598 derajat. Kita kira-kira kita bulatkan 0 derajat. Mengapa saya bulatkan 0 derajat? Karena ini sudah sangat kecil dan kemungkinan tidak terlalu terlihatlah di dunia nyata. Nah, untuk tegangan yang ada di voltmeter atau alat pengukur, kita masukkan saja nilai efektif yang kita dapat pada perhitungan di atas. Nah, ini adalah soal terakhir nih. Rangkaian RLC seri dengan hambatan 110 volt dan reaktansi induktifnya 80 ohm. Ini ohm, dan reaktansi kapasitifnya 40 ohm. Rangkaian ini dihubungkan dengan tegangan AC yang tegangan efektif 220 volt. Tentukanlah impedansi rangkaiannya, arus efektif yang mengalir pada rangkaian, dan tegangan efektif antar ujung induktor. Lalu kita bisa menentukan impedansi rangkaian dengan persamaan berikut. Persamaan berikut didapat dari diagram fasornya untuk impedansi rangkaian. Kita masukkan nilainya R110, XL 80, dan XC 40. Kita kuadratkan semua sehingga 110 menjadi 12.100, 80 menjadi 6.400, dan 40 menjadi 1.600. Kita operasikan semuanya menjadi saya bingung ini kenapa min, apa emang min ya? Sudah, kalian tentukan saja nanti ya. Ini saya lupa ini min apa plus. Untuk sekarang ini min, sehingga yang didapatkan adalah 16.900. Yang didapatkan adalah 130 ohm. Ini untuk impedansi rangkaian. Nah, untuk mencari arusnya, tinggal kita bagi saja tegangan efektifnya per impedansi rangkaiannya. 220 per 130, sehingga yang didapatkan adalah 1,69 ampere.
Untuk tegangan ujung-ujungnya kita gunakan hambatan yang ada di induktor dan arus efektifnya. Masukkan nilainya 80 kali 1,69 sedangkan 135,2 volt. Nah, sudah semua soal yang dibahas. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita semua dalam rangkaian RLC seri ini. Mohon maaf apabila ada yang salah kata, salah hitung, atau apapun yang kurang enak di hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.